Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Pak Malik pada pelajaran Akidah Akhlak. Baik, sebelum kita mulai pada pelajaran meneladani Nabi dan Rasul, pelajaran 8, kita mulai dengan membacakan surat Al-Fatihah dan doa belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik anakku sekalian, buka halaman 97 ya, yaitu meneladani Nabi dan Rasul, yaitu kita Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam di antara para nabi yang dikenal sebagai nabi yang penyabar adalah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub adalah putra Aish bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ayub alaihissalam adalah salah satu cucu Nabi Ishaq, putra Nabi Ibrahim. Nabi Ayub alaihissalam adalah orang yang kaya raya, hartanya berlimpah ruah dan ternaknya tak terbilang jumlahnya. Ia hidup makmur dan sejahtera. Walau kaya raya, ia tetap tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini adalah kisah lebih lanjutnya Nabi Ayub alaihissalam. Pertama, kisah hidup Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub tinggal di Al-Basaniyah, yakni wilayah antara Damaskus dan Asri'at atau di sekitar pinggiran kota Damaskus. Nabi Ayub terkenal akan kepandaiannya, bersih hatinya dan sopan santun lagi bijaksana. Di samping itu, ia juga tergolong orang yang kaya raya. Bahkan tidak ada yang menyamai kekayaannya di negeri Syam ketika ia wafat. Kemudian di halaman 98, istri Nabi Ayub bernama Siti Rahmah. Beliau anak dari Afrayin, putra Nabi Yusuf. Nabi Ayub terkenal akan sifat kedermawanannya kepada kaum fakir miskin. Karena sifat kedermawanannya itu yang membuat kekayaan Nabi Ayub semakin bertambah. Kondisi ini membuat iblis penasaran, sehingga ia meminta izin kepada Allah untuk menggoda Nabi Ayub berkali-kali. Namun demikian usahanya selalu gagal. Iblis lalu menggoda Nabi Ayub dengan berbagai cara. Yang pertama, iblis merampas dan melenyapkan seluruh harta kekayaan Nabi Ayub. Setelah usahanya gagal, iblis melancarkan serangan yang kedua, yaitu seluruh putra dan putrinya dilenyapkan. Setelah itu iblis mendatangi Nabi Ayub seraya berkata, "Sekarang semua anakmu dan kekayaanmu sudah tidak ada lagi. Demikianlah Tuhanmu membalas ibadah yang engkau lakukan setiap hari." Dengan penuh keikhlasan, Nabi Ayub menjawab, "Semua yang ada padaku adalah milik Allah dan akan kembali lagi kepada Allah." Melihat kenyataan ini, iblis menghadap Allah dan berkata, "Dengan lenyapnya semua kekayaan dan semua anak Nabi Ayub, tampaknya Nabi Ayub masih tetap sabar dan tabah. Saya yakin bahwa Nabi Ayub akan dapat mengumpulkan semua kekayaannya dan mendapatkan anaknya lagi selama ia masih sehat. Oleh karena itu, berilah saya kesempatan lagi untuk melenyapkan kesehatan Nabi Ayub dan berbagai penyakit yang menyerang tubuhnya." Kemudian Allah membolehkan iblis untuk menjalankan tipu dayanya. Tak lama kemudian Nabi Ayub merasa kehilangan kesehatannya dan merasakan berbagai penyakit yang ada dalam badannya. Sehingga
semakin hari semakin kurus dan pucat pada wajahnya. Penderitaan Nabi Ayub berlangsung sangat lama, namun istrinya yang bernama Siti Rahmah tetap setia dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Karena penyakit Nabi Ayub yang semakin hari semakin parah, akhirnya ia dan istrinya diusir oleh kaumnya sendiri dari kampung halamannya. Mereka khawatir penyakit Nabi Ayub menularkan penyakit kepada mereka. Nabi Ayub masih tetap tabah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat hal ini, iblis ganti menggoda istri Nabi Ayub. Setelah berbagai cobaan menimpa suaminya, ketegaran istri Nabi Ayub, Rahmah, mulai goyah. Ia mengeluh atas penderitaannya. Nabi Ayub mengingatkan istrinya bahwa dirinya telah digoda oleh setan. Ia mengajak istrinya untuk berpikir jernih dan menerima seluruh ujian itu dengan penuh kesabaran. Pada suatu hari, Rahmah minta izin meninggalkan suaminya, Nabi Ayub alaihissalam. Ia akan bekerja untuk menghidupi suaminya. Nabi Ayub alaihissalam melarangnya, namun Rahmah tetap pergi sambil berkeluh kesah. Rahmah rupanya terpedaya oleh bujukan setan. Ia membentak Nabi Ayub secara kasar dan mengeluh atas cobaan yang menimpa mereka. Nabi Ayub berkata, sekiranya kau telah terkena bujukan setan sehingga berkeluh kesah atas takdir Allah Subhanahu wa taala, awas, kelak jika aku sudah sembuh, kau akan aku pukul 100 kali. Setelah ditinggal Rahmah, Nabi Ayub alaihissalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, aku telah diganggu oleh setan dengan kepayahan dan kesusahan serta siksaan. Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berikanlah aku kesembuhan." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Urkud birijlik, hadza muktasalum baridu wa syarab." Allah berfirman, hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Quran surah Shad ayat 42. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam menghentakkan kakinya ke tanah, maka memancarlah sumber mata air dari bekas kakinya. Setelah itu Nabi Ayub kemudian minum dan mandi air yang memancar dari bawah kakinya itu, maka ia menjadi sembuh dari penyakit kulit yang menimpanya seperti sedia kala. Setelah kejadian itu, Nabi Ayub berdoa kepada Allah, memohon agar disembuhkan dari penyakitnya. Dengan izin Allah, sembuhlah Nabi Ayub seperti sedia kala, bahkan menjadi lebih gagah dan kuat daripada sebelum menderita penyakit. Sementara itu, Rahmah yang telah pergi meninggalkan suaminya lama-kelamaan merasa kasihan dan tak tega, lalu ia pulang. Namun ia tidak mengenali suaminya lagi, karena Nabi Ayub alaihissalam sudah sembuh dan keadaannya lebih baik daripada sebelumnya, lebih sehat dan lebih tampan. Nabi Ayub alaihissalam bergembira melihat istrinya kembali. Namun ia teringat akan sumpahnya. Kini ia bimbang, istrinya sudah turut menderita sewaktu bersama-sama dengannya selama 7 tahun, 7 bulan dan 7 hari. Akankah ia memukulnya 100 kali? Dalam kebimbangan itu turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tertera dalam surah Shad ayat 44 sebagai berikut. Wa khudh biyadika digsan fadrib bihi wala tahnath, inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, Nabi Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba, sungguh dia sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Shad ayat 44. Berdasarkan petunjuk Allah seperti ayat di atas, agar dia dapat melaksanakan sumpahnya dengan tidak menyakiti istrinya, yaitu memukulnya dengan seikat rumput. Setelah lulus dari cobaan,
Nabi Ayub alaihissalam dan istrinya kembali hidup normal. Mereka dikaruniai beberapa anak yang beriman. Salah satu putra yang bernama Bashar terpilih meneruskan dakwah ayahnya. Dalam Al-Quran 2 kali disebutkan dalam nama Zulkifli itu tidak lain adalah Bashar sendiri. Menurut sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Asakir dari Ibnu Abbas, Nabi Ayub alaihissalam mendapat kenikmatan selama 70 tahun dan mendapat ujian berupa sakit selama 7 tahun 7 bulan 7 hari. Demikian kisah Nabi Ayub alaihissalam. Selanjutnya, meneladani perilaku Nabi Ayub alaihissalam. Di dalam meneladani perilaku Nabi Ayub alaihissalam, kita dapati ada 5 pelajaran dari Nabi Ayub alaihissalam. Yang pertama adalah tidak berkeluh kesah. Setan sudah menggoda keimanan Nabi Ayub dengan membinasakan hewan ternaknya satu persatu. Kemudian istrinya anak-anaknya, keluarganya, dia tidak berkeluh kesah. Kemudian yang kedua adalah tabah dan sabar menghadapi cobaan. Setan dan pembantunya mendatangi anak-anak Nabi Ayub alaihissalam di gedung yang besar dan megah. Mereka menggoyang-goyangkan tiang gedung sehingga gedung itu roboh dan mereka meninggal tertimpa reruntuhan gedung tersebut. Tapi Nabi Ayub tetap sabar dan tabah. Kemudian yang ketiga, bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub dicoba dengan penyakit kulit, virus yang menjalar ke seluruh tubuhnya menyebabkan orang lain merasa jijik. Famili dan tetangganya menjauhinya. Para tetangga mengusir Nabi Ayub alaihissalam dari rumahnya. Tapi dia tetap berprasangka baik kepada Allah bahwa ini adalah ujian kenabian dari Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian pelajaran selanjutnya adalah tetap melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub alaihissalam tetap melaksanakan ibadah kepada Allah meskipun jauh dari keramaian. Dalam keadaan senang maupun sedih, Nabi Ayub tetap melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yaitu meyakini Allah adalah tempat kembali. Setan tetap tidak berhasil mengendorkan kesabaran Nabi Ayub alaihissalam, karena ternyata Nabi Ayub alaihissalam tetap sabar dan tabah, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Quran surah Al-Baqarah ayat 156. Nah, sekarang kamu sudah mengetahui hikmah bersabar. Nabi Ayub adalah seorang utusan Allah yang sabar meski ditimpa berbagai musibah. Jika kita bersabar dan ridho menerima cobaan dari Allah, maka akan dibalas kesabaran itu dengan kebahagiaan di akhirat kelak. Kalian harus sabar bila punya keinginan yang belum terpenuhi, tidak boleh marah-marah. Demikianlah kisah dan pelajaran Nabi Ayub. Selanjutnya adalah Nabi Adam alaihissalam. Kisah Nabi Adam alaihissalam, malaikat ketika diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kehendaknya menciptakan manusia, mereka khawatir kalau kehendak Allah menciptakan manusia disebabkan kesalahan dan kelalaian mereka dalam menjalankan ibadah dan tugas kepada Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, apakah Engkau akan menjadikan makhluk yang akan berbuat kerusakan di atas muka bumi dan bertumpahan darah, padahal kami senantiasa berbakti dengan memuji-Mu dan memuliakan-Mu?" Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya aku amat mengetahui apa yang kamu tidak ketahui." Setelah Adam alaihissalam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala
datanglah perintah kepada para malaikat untuk bersujud menghormati Adam alaihissalam. Semua malaikat pun sujud kepada Adam alaihissalam, sedangkan iblis enggan memenuhi perintah Allah itu. Iblis tidak mau sujud kepada Adam karena sombong. Iblis merasa dirinya lebih mulia daripada Adam. Mereka diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak kelebihan kepada Adam alaihissalam. Salah satu kelebihan Adam adalah dia bisa menyebutkan nama-nama benda di alam semesta ini dengan izin Allah, sedang para malaikat tidak bisa menyebutkannya. Melihat sikap iblis yang membangkang perintahnya ini, maka Allah murka dan mengusir mereka dari surga. Sejak itu iblis tidak boleh lagi tinggal di surga. Sejak itu iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga hari kiamat, dan tempat mereka dan anak keturunannya adalah neraka jahanam. Iblis dengan sombongnya menerima hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mereka mohon kepada Allah agar mereka hidup kekal hingga hari kiamat nanti, dan mereka akan mendatangi Adam alaihissalam dan semua keturunannya dari semua penjuru untuk mengajak dan menjerumuskan mereka dari jalan yang lurus kepada jalan kemaksiatan dan kesengsaraan di dalam neraka jahanam bersama mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Hawa sebagai pendamping Nabi Adam alaihissalam. Allah berfirman yang artinya, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim." Quran Surah Al-Baqarah ayat 35. Mengetahui akan kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam, iblis tidak terima. Dengan segala daya upaya iblis berusaha membujuk Nabi Adam dan Hawa agar memakan buah dari pohon, yang kemudian mereka pun memakan buah dari pohon yang terlarang itu. Adam dan Hawa akhirnya dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke bumi. Keduanya menangis dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyesali perbuatannya. Kemudian kita bahas adalah meneladani perilaku tobatnya Nabi Adam alaihissalam. Tobat merupakan tindakan atau perbuatan penyesalan atas dosa dan kesalahan yang dilakukan setiap diri manusia. Tak ada yang luput dari kesalahan dan dosa, baik kesalahan yang dilakukan terhadap sesama manusia maupun dosa yang diperbuat karena bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan yang berhubungan dengan Allah biasanya akibat yang ditimbulkan berdampak kepada diri kita sendiri. Sebagai contoh, kesalahan yang berhubungan dengan Allah, misalnya tidak mengerjakan sholat, minum khamar, tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa uzur, dan sebagainya. Sedangkan kesalahan yang berhubungan dengan manusia biasanya akibat yang ditimbulkan membawa kerugian bagi orang lain, yaitu berhubungan dengan sesama manusia, misalnya mencuri, membunuh, membohongi orang tua, menyakiti hati teman, dan sebagainya. Setiap orang yang menyadari dirinya telah berbuat dosa dan kesalahan wajib untuk bertobat supaya dosa dan kesalahan yang dilakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah An-Nur ayat 31, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Allahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin." Rahul Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya Allah lebih suka menerima tobat seorang hambanya melebihi dari kesenangan seseorang yang menemukan kembali dengan tiba-tiba untanya yang telah hilang daripadanya di tengah hutan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Selain itu, Allah juga selalu membuka pintu rahmatnya
setiap saat untuk mengampuni dosa orang-orang yang bertobat. Kemudian hikmah kisah taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Di antara hikmahnya, pertama, setiap manusia diberi Allah Subhanahu wa taala itu akal, sehingga ia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian yang kedua, seorang yang telah terlanjur melakukan maksiat dan berbuat dosa, tidaklah ia sepatutnya berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, sifat sombong dan congkak selalu membawa akibat kerugian dan kebinasaan. Keempat, Allah menerima tobat seseorang dengan syarat-syarat: memohon ampun dengan sungguh-sungguh, menyesali, berjanji tidak mengulangi. Jika berkaitan dengan hak orang lain, ia harus meminta maaf kepadanya. Segera bertobat sebelum sakaratul maut, karena kalau sudah nyawa di tenggorokan, Allah tidak akan mengampuninya. Demikianlah anak-anak sekalian, kisah Nabi Adam dan kisah-kisah yang kita teladani dari kisah beliau. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.